yang selalu didengung-dengungkan jaksa penuntut umum dalam ruang sidang ini, bahkan saat wawancara dengan insan media, bahwa saya dan kawan-kawan tidak sopan. Saya jawab untuk jaksa penuntut umum yang sangat santun dan ramah serta sopan, bahwa memang kami tidak sopan kepada mereka yang menzalimi kami, dan kami memang tidak sopan kepada mereka yang ingin mencelakakan kami, serta kami akan lebih tidak sopan kepada mereka yang merongrong agama, bangsa dan negara. Namun demikian ketahuilah wahai jaksa penuntut umum yang baik hati, bahwa kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beli kasus dan perkara, atau memperdagangkan pasal dan ayat hukum, atau memutarbalikkan fakta untuk mencelakakan orang lain. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah menyusahkan pedagang kecil, dan kami juga tidak pernah memeras pegawai pemerintah maupun swasta serupiah pun, apalagi miliaran rupiah, hanya untuk memenangkan kasus dan perkaranya. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang tulus dan berani, ketahuilah, sebagai seorang penegak hukum, jangan membawa kebencian dan dendam pribadi untuk mencelakakan terdakwa, apalagi membawa kebencian dan dendam orang lain terhadap terdakwa. Seorang penegak hukum harus tulus menegakkan hukum tanpa membawa kebencian pribadi, dan seorang penegak hukum juga harus berani menolak pesanan dan tekanan dari pihak manapun. Ingat bahwa mendakwa seseorang hanya karena ikut pesanan atau tekanan adalah ketidaksopanan yang sesungguhnya. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang cendekia. Ketahuilah, sebagai seorang penegak hukum, betapa pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang baik dan menguasai teori-teori hukum secara komprehensif agar tidak kaku dalam memahami teks sehingga tidak terjerumus dalam jurang kedunguan. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya sampai ke nomor 31. Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab fakta bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam pandangan jaksa penuntut umum bukan sekedar kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa yang jauh lebih jahat dan lebih berat daripada kasus korupsi yang telah merampok uang rakyat dan membangkrutkan negara, sehingga kasus pelanggaran protokol kesehatan harus dituntut 6 tahun penjara. Fakta menunjukkan banyak kasus korupsi yang merugikan negara miliaran hingga triliunan rupiah tapi dituntut ringan. Seperti dalam kasus koruptor Joko Chandra. Ternyata Joko Chandra dan jaksa pinangki masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara. Sedang Irjen Napoleon lebih ringan, hanya dituntut 3 tahun penjara. Dan Brigjen Prasetyo lebih ringan lagi, hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Bahkan kasus mantan bos Garuda Ari Askara hanya dituntut 1 tahun penjara. Dan Kompresi Pers Online ICW Indonesian Corruption Watch pada tanggal 19 April 2020 dipaparkan data ICW yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 dari 911 terdakwa korupsi, 604 orang dituntut di bawah 4 tahun penjara. Peneliti ICW Kurnia Ramadana pada tanggal 22 Maret 2021 memberi keterangan pers bahwa sepanjang tahun 2020 dari 1.298 terdakwa korupsi, rata-rata tuntutan hanya 4 tahun penjara. Bahkan bagi jaksa penuntut umum, bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan hanya kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa yang jauh lebih jahat dan lebih berat daripada kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sehingga buat gaduh satu negeri, tapi hanya dituntut hukuman percobaan 2 tahun. Dan jauh lebih berat dan lebih berat daripada kasus penyiraman air keras terhadap petugas negara dan penyidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya buta permanen, tapi pelakunya hanya dituntut 1 tahun penjara. Selain itu, jaksa penuntut umum selalu ngeles bahwa tuntutan berat karena ada alasan yang memberatkan. Setelah kami cermati bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik terhadap saya dan kawan-kawan dalam kasus Megamendung, Petamburan, dan juga Rumah Sakit Umi,
Setelah kami cermati bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik dalam kasus Petamburan maupun kasus Menamendung, juga dalam kasus Rumah Sakit Umi, yang selalu didengung-dengungkan jaksa penuntut umum dalam ruang sidang ini, bahkan saat wawancara dengan insan media, bahwa saya dan kawan-kawan tidak sopan. Saya jawab untuk jaksa penuntut umum yang sangat santun dan ramah serta sopan, bahwa memang kami tidak sopan kepada mereka yang menzalimi kami. Dan kami memang tidak sopan kepada mereka yang ingin mencelakakan kami. Serta kami akan lebih tidak sopan kepada mereka yang merongrong agama, bangsa, dan negara. Namun demikian ketahuilah wahai jaksa penuntut umum yang baik hati, bahwa kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beli kasus dan perkara, atau memperdagangkan pasal dan ayat hukum, atau memutarbalikkan fakta untuk mencelakakan orang lain. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahwasanya walau kami tidak sopan, walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah menyusahkan pedagang kecil dengan memperkarakan dan memenjarakannya hanya karena pesanan kami terlambat dikirim. Dan kami juga tidak pernah memeras pegawai pemerintah maupun swasta serupiah pun, apalagi miliaran rupiah, hanya untuk memenangkan kasus dan perkaranya. Dan sekali lagi, kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahwasanya walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak termasuk rombongan jaksa yang diberhentikan oleh Jaksa Agung RI beberapa waktu lalu karena terlibat main proyek. Terima kasih untuk Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang telah memecat jaksa yang terlibat main proyek. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang tulus dan berani. Ketahuilah, sebagai seorang penegak hukum, jangan membawa kebencian dan dendam pribadi untuk mencelakakan terdakwa. Apalagi membawa kebencian dan dendam orang lain terhadap terdakwa. Seorang penegak hukum harus tulus menegakkan hukum tanpa membawa kebencian pribadi. Dan seorang penegak hukum juga harus berani menolak pesanan dan tekanan dari pihak manapun. Ingat bahwa mendakwa seseorang hanya karena ikut pesanan atau tekanan adalah ketidaksopanan yang sesungguhnya. Nomor 32, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyampaikan adagium aneh yang mengada-ada dan tidak masuk di akal, karena terkesan ingin memonopoli keadilan tertinggi hanya milik penegak hukum seperti jaksa penuntut umum, sementara posisi terdakwa pasti salah dan harus salah serta wajib dihukum salah. Sebagaimana sudah saya jawab pada nomor 2, jadi saya tidak ulangi lagi. Sampai ke nomor 33, Majelis Hakim yang mulia, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan pertama dan subsidiar, yang subsidiar dan lebih subsidiar. Yang keduanya tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan JPU. Untuk jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Selain itu di nomor 33 ini juga jaksa penuntut umum menyebutkan sejumlah putusan dari berbagai pengadilan negeri terkait penerapan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan maksud jaksa penuntut umum ingin membuktikan bahwa pasal-pasal tersebut masih relevan. Setelah kami teliti semua putusan yang disebutkan jaksa penuntut umum, ternyata semua putusan terbit sekitar tahun 2019 sampai dengan 2021. Artinya, jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kalau pasal-pasal tersebut pernah diterapkan dari sejak ditetapkan di tahun 1946 hingga zaman Orde Lama dan Orde Baru. Bahkan hingga sebelum tahun 2019. Termasuk putusan atas kasus kebohongan Ratna Sarumpait di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun tertanggal 28 Juni tahun 2019. Selain itu, rata-rata tuntutan dan putusan dari hampir semua putusan yang disebutkan jaksa penuntut umum sangat normatif, tidak berlebihan atau gila-gilaan. Antara lain, 1. Putusan PN Brebes nomor 42 tanggal 7 Agustus 2019, tuntutan 6 bulan tapi vonis 4 bulan. 2. Putusan PN Garut nomor 19 tanggal 27 Agustus 2019, tuntutan 6 bulan tapi vonis 10 bulan percobaan.
3. Putusan PM Tasikmalaya nomor 208 tanggal 16 Oktober 2019. Tuntutan 8 bulan, tapi vonis 6 bulan. 4. Putusan PN Jakarta Barat nomor 1346 tanggal 21 Januari 2020. Tuntutan 5 bulan, tapi vonis 3 bulan. 5. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 1249 tanggal 18 Februari 2020. Tuntutan 1,5 tahun, tapi vonis 6 bulan. 6. Putusan PN Banjar nomor 85 tanggal 24 November 2020. Tuntutan dan vonis sama-sama 1 tahun percobaan. 7. Putusan PN Mentok nomor 153 tanggal 2 Februari 2021. Tuntutan 7 bulan, tapi vonis 5 bulan. Majelis Hakim yang mulia dan seluruh para pecinta keadilan dimanapun Anda berada, bandingkanlah semua putusan di atas dengan tuntutan gila jaksa penuntut umum dalam kasus Rumah Sakit Umi terhadap saya, yaitu penjara 6 tahun, dan terhadap Habib Hanif Alatas maupun Dr. Andi Tatat masing-masing penjara 2 tahun. Di nomor 33 ini jaksa penuntut umum juga menanyakan, kalau memang terdakwa menganggap pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 sudah tidak relevan, kenapa terdakwa masih membahas dan membantah satu persatu pasal-pasal tersebut? Ini pertanyaan jaksa penuntut umum. Maaf Majelis Hakim yang mulia, pertanyaan ini bagi saya sangat lucu dan menggelikan sekali. Kalau diizinkan oleh Majelis Hakim untuk tertawa, maka niscaya saya akan tertawa terbahak-bahak di ruang sidang ini saking lucunya. Tapi saya khawatir nanti akan dituntut jaksa penuntut umum sebagai contempt of the court. Baiklah, singkat saja saya jawab pertanyaan lucu tersebut, bahwa saya memang menilai pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 sudah tidak relevan. Lalu memang saya bahas dan bantah satu persatu pasal-pasal tersebut. Kenapa? Untuk menjelaskan ketidakrelevanannya. Ini namanya penjelasan untuk pembuktian bahwa pasal-pasal tersebut memang tidak relevan. Semoga jaksa penuntut umum paham dengan jawaban singkat, padat, dan ringkas jelas ini. Nah, jika tidak paham juga, maka memang sungguh keterlaluan. Majelis Hakim yang mulia, sampailah ke nomor 34. Bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan kedua yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Nomor 35, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan ketiga tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Akhirnya sampailah kita kepada nomor yang terakhir, yaitu nomor 36. Bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala tentang pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tapi tetap saja tidak mampu membuktikan bahwa antara saya dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tatat ada niat jahat atau etikat kriminal atau mens rea dan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama. Pasal penyertaan ini berkaitan dengan niat jahat dan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran prokes, karena pelanggaran prokes bukan kejahatan. Penerapan pasal penyertaan pada kasus Rumah Sakit Umi terlalu mengada-ngada dan lebay, serta menunjukkan bahwa kerja jaksa penuntut umum tidak profesional dan tidak proporsional, karena tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya niat jahat, yaitu mens rea, dari saya maupun Habib Hanif dan Dr. Andi Tatat untuk melakukan perbuatan jahat. Dan tidak ada pula fakta persidangan yang menunjukkan ada kemufakatan jahat di antara saya dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tatat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang terhormat dan bermartabat. Ketahuilah bahwa agung dan mulianya sikap lapang dada dan bersalin jiwa dalam berperkara, sehingga jika ada terdakwa yang terbukti tidak bersalah, maka jangan pernah ragu untuk menuntut bebas. Jangan sekali-kali jika ada terdakwa yang tidak bersalah, tapi dipaksakan harus salah, dan mesti dipersalahkan, serta wajib dihukum salah. Hati-hati jaksa penuntut umum yang terhormat. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil.
Dan kelak kita semua akan diseret ke pengadilan yang maha adil. Siapa adil di dunia, maka ia akan selamat di pengadilan yang maha adil. Sebaliknya, siapa tidak adil di dunia, maka ia akan binasa di pengadilan yang maha adil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.